Yuk kita lihat Mika dulu, ada yang tanya. Aduh, susah banget dari. Jadi secara tren Mika masih downtrend. Secara tren, oke kayak gini. Ini secara tren dia sudah nge-break yang namanya downtrend, mencoba untuk namanya naik kembali. Oke, kita tarik dari sini. Oke, kelihatan kan? Pak maksud minta sumpitkan ini, Pak, sumpit, Pak. Yes. Oke, besar sekali sumpitnya. Nah, penggunaan sumpit seperti ini, dia sudah ada yang namanya sideways, mencoba naik ke arah resisten berikutnya di sini nanti. Ini dia sudah break juga di sini. Area yang baru awal nanti belajar cara narik garis ya. Cara nyari super resisten. Alah. Ini sebentar aku membahas sekilas saja. Mika untuk Pak Markesot sama di sahabat tanya itu. Tadi sama Mika nanya. Oh, Pak Ronald ya. Ini Pak untuk skenario Mika Pak. Kurang lebih seperti ini. Yang pasti cara narik support resisten pertama tarik dulu atas dan bawah. Tertinggi dan rendah. Pertama kita tarik ini dulu, kemudian kita cari yang dia mantulnya kuat. Yang mantulnya kuat di sini dia. Kasih warna apa ya yang bagus ya? Merah aja. Ini dan ini yang jadi penentuan dia support dan resisten kuatnya. Ini area support dan resisten kuatnya. Tes. Suaranya jelas ya? Halo. Kok sepi? Tut. Jelas ya. Tolong kalian berkata sesuatu. Saya sendirian, gak enak ini. Just say something lah. Sip. Jadi penentuan untuk buat
Ini aku ulangin lagi ya. Jadi penentuan kita buat dari grafik, kita tarik. Jadi ini aku pakai yang seperti ini aja. Nah, ini tak hilangin dulu biar nggak bingung. Pertama yang kita tarik adalah yang tertinggi dan terendah. Mika bukan triple bottom itu. Mika masih ke arah trend line up. Masih dia ada trend line. Dia mau coba trend apa itu, dia mau coba mematahkan tren sih. Ini masuk sideways. Kalau triple bottom pas kena di kaki A-nya sama. Karena ini kaki A-nya nggak pas kenanya, jadi bukan triple bottom namanya. Beda lagi nanti. Kalau triple bottom itu bener-bener pas kena di satu harga yang sama. Ini kan ada kelihatan kan? Nah ini kan kelihatan dia meningkat. Penurunannya kan meningkat terus dia. Ini. Uh, Periode garis nggak ada sih. Saya menyesuaikan yang terlebar. Biasanya saya mencari perubahan tren di sana. Jadi nanti untuk apa itu waktu, biasanya kalau saya pakai weekly, saya tarik ke belakang. Apakah dia trennya sudah berubah? Uptrend, downtrend, atau sideways? Tren besarnya nanti kelihatan. Rata-rata saya pakai 2 tahun. Lebih dari 2 tahun biasanya. Tapi untuk in case seperti ini, nanti setelah ditarik besar, kita kecilkan lagi. Jadi dari time frame besar, kita nanti pelan-pelan ke time frame kecil. Sideways itu dia ngotak, Pak. Jadi seperti ini. Sempat nyentuh, dia bermain di area kotak ini. Masih belum keluar dari area kotak ini. Ini namanya sideways. Jadi di area kotak ini masih an. Jadi ini kelihatan kan ada yang namanya sumpit ini. Seperti inilah bentuknya. Sumpitnya nanti bingung nanti kalian. Pak Marcos pending dulu ya Pak ya. Tak jelasin super resisten dulu, habis itu kita ke arah sumpit menyumpit. Jadi seperti ini, kita buat kotak-kotak dulu di anunya. Ini aku pakai yang besar ya. Time frame-nya aku besarin aja. Kita pertama cari super resisten dulu. Ini super resisten tertinggi dan terendah. 1 dan 2. Ini tertinggi, ini terendah. Kemudian kita cari yang mantulnya tinggi. Mantulnya tinggi di sini satunya. Jadi bentar. Ini mantul ke bawah, dipertahan. Buat ini salah, ini di sini. Ini di sini areanya. Ini support terkuat, tertingginya dan terendah. Ini support kuatnya, karena dia di sini bermain di area sini. Dan kalau kita lihat membentuk sideways juga dia. Alah, kenapa kok muncul? Oh, bisa ikut. Ini kurang lebih. Malam Pak Sugiarto.
Warna nggak ada masalah sih. Aku cuma buat atas dan bawah aja. Jadi kurang lebihnya itu untuk penanda aja. Ah, ah, ah. Mm-mm. Karena R sama resisten sama support itu bakal saling menggantikan. Ketika dia di atas menjadi resisten, ketika dia di bawah menjadi support. Nah, kalau dari Mika kan kelihatan seperti ini. Secara garis besarnya seperti ini. Kemudian kita akan bedah lagi, membentuk suatu resisten-resisten sama support baru. Nah, di mana? Di sini. Tek. Nah, ini satu, ini dua, mantul kan dia. Di sini dikit lah kena. Uh, uh, Oke, saya pakai body candle aja. Satu, dua, tiga, empat, lima. Di sini enam, tujuh, delapan kena di sini dua-duanya. Terus kita hapus. Nah, kelihatan kan? Terus cari lagi support berikutnya dan resistance berikutnya di mana? Di sini. Jadi support resistance itu suatu area, suatu garis di mana dia memantul beberapa kali. Sering memantul. Di sini. Mantul di sini, di sini, di sini. Di sini jebol tapi mantul lagi. Di sini, di sini, di sini mantul. Kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan langsung kalian ngomong aja, ketik aja. Jadi aku bisa jelasin lagi. Di sini, di sini, di sini. Dia mantul sih di sini. Yang di sini enggak. Ini break tapi mantul lagi kemudian. Terus kita cari di sini ada satu. Di area sini ada satu. Sinilah pas. Satu, satu, satu. Kemudian di area kita di sini. Oke. Mengerti nggak ya maksud saya? Penarikan garisnya super resisten ngerti nggak maksudnya? Ngerti ya? Kalau yang belum ngerti tanya aja loh. Nanti soalnya ini penting banget untuk kedepannya. Kalau kalian nggak bisa baca ini, semua nggak bisa jalan pasti. Ini benar-benar penting. Makanya saya ulang-ulang terus sampai saya sendiri bosan. Nah, ini kan sudah kelihatan. Ya, oke lah, so far so good. Yang lainnya, halo Pak Musa, kembali lagi bersama saya. Oke ya, kalau gitu lanjut. Sip Pak. Ini cuma ngulang yang tadi kok Pak. Mungkin ke arah biar yang lain yang belum ngerti, biar ngerti maksudnya tariannya gimana sih cara nariknya. Ya. Oke Bu Lina. The recording has started. Kalau gitu setelah itu, nah ini tadi kan This session is no longer being recorded. tadi orang Microsoft kan tanya gimana cara buat yang namanya apa namanya sumpit sih. Sumpit itu aslinya itu advance-nya dari yang namanya trendline. Ini kan kita belum buat trendline ya. Kayak tadi kan sempat aku buat, ini kita belum. Kita buat support resistance dahulu. Kemudian baru kita buat trendline-nya dulu.
Jadi trendline, mana bukan trendline itu, bukan yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, jadi trendline-nya kan kelihatan. Ini trendline-nya masih turun. Kalau turun biasanya saya tarik dari atas ke bawah, karena dia akan membentuk apa itu ketinggian yang menurun. Sebentar, warnanya tak kasih yang tebal biar lebih kelihatan. Kasih gini. Oke, naik dikit. Jadi trendline-nya seperti ini. Kita tariknya dari atas turun ke bawah. Nanti mengikuti dia, tinggal di copy aja, tinggal ditaruh bawah aja. Nah, biasanya kan ini besar sekali. Kita bisa potong-potong lagi ke arah trendline yang lebih kecil. Ya, aku pakai weekly. Untuk apa itu? Untuk chart aku biasa pakai weekly dahulu. Terus tadi ya kita buat lagi. Salah. Oke. Kan karena trendline-nya besar sekali, kita boleh pecah-pecah. Jadi seperti ini, kelihatan dia ada mantul-mantul di tempat tertentu. Ini tujuannya untuk nyambung ke support resistance sih. Nggak dibuat pun nggak ada masalah. Jadi buat yang tertinggi terendah, ini sebagai arahan, misalnya dia turun, dia bisa turun ke sini. Jika turun lagi, dia bakal ke sini. Videonya jalan sih, freeze ya. Coba aku anu lagi. Jalan. Oh, berarti mungkin internetnya punyanya Pak Pak Haris yang sedikit bermasalah internetnya. Oh, sudah ya, oke ya, oke. Biasanya kalau kita sudah tahu tren, ini trennya masih down, masih turun. Jadi kecenderungan untuk turun masih ada, tapi dia mungkin bisa naik ke atas juga, kemudian turun lagi. Itu gunanya kita melihat tren besarnya. Ya, untuk garis yang putus-putus itu garisan loh, trend lainnya. Karena dia masih downtrend. Kecuali dia sudah menunjukkan kenaikan melebihi yang pernah terjadi, dia sudah mengubah uptrend menjadi uptrend. Dan karena di saham nggak ada yang mustahil, misalnya dia mau turun ke situ pun bisa. Misalnya keluar berita apa bisa terjadi. Jadi seperti itu. Jadi diharapkan di saham wise juga, nggak ada yang namanya hal nggak mungkin di saham. Dia habis mau naik bisa turun, turun dalam pun bisa. Oke, Bu Lina. Ini tak kasih warna merah biar kelihatan aja sih. Nggak ada nggak ada itu khusus ya, cuma biar anu. Nanti tak tunjukin di Aisyah ya. Ini kita bahas dulu yang Mika dulu. Jadi secara sekilas
apakah trendline benar-benar terpakai gitu loh. Misalnya seperti ini jadi seperti ini loh pas aku tarik dari sini, tak tarik pas kena sini, ini pas ke sini, dan ini masih bisa ke bawah lagi nanti. Kalau dari yang sempat aku ajarin untuk sumpit, kalau secara sekilas kan trennya ini masih turun ya, ini turun ya, kita tarik garis dulu. Ya salah kok Ray, sebentar, bukan trendline itu. Ada ray di sini, ada ray di sini. Oke. Ya elah bu. Bu Fenty yang free sekarang. Jadi seperti ini. Kalau kita lihat tarik dari trend lainnya, dia turun dan break. Ini di sinilah kalau ya. Ini tak ubah jadi daily ya biar kelihatan. Nah ini, kalau ditarik dari sini ke sini, ini break memang. Hari ini break, dia terjadi penembusan tren baru. Dia membentuk tren baru. Nah, apakah tren baru itu bisa langsung naik? Kan belum tentu. Pak Jemi hilang ya? Oh, masih ada. Oke. Jadi ini sudah memecahkan tren kecil dia intinya. Kalau dilihat dari sini ya, kita lihat ya. Ini kan tren turun. Pak Aris yang keluar dia. Ini kan tren turun. Ini dari sini menurunkan dia, membentuk turunan kan. Satu, turun lagi, turun lagi, turun lagi dia. Dia membentuk tren turun, kemudian dia mencoba berusaha ngebreak ini. Oke. Setelah dia break, dia akan mencoba yang namanya trend line. Nah, ini di sini ini apa ya ini? Ada tren besar. Makanya kenapa dia ditutup di situ? Kok ada merah di situ? Ini tertahan di sini. Ini ada support juga, resistan support di sini. Dia pas berhenti di harga ini. Bentar. Ini loh, ada di sini loh. Dia kan sempat naik ke arah sini. Kita tipisin dulu biar kelihatan. Bentar ya, tak tipisin biar kita lihat. Nah, dia kan sempat mencoba di sini dan mantul. Tutupannya kan dia turun dikit. Itu karena dia nabrak yang namanya resisten. Dan dia tutup pas di bawah resisten. Ini resistennya. Ini ketahan di sini. Ini pas di body sini. Dan dia tutup pas juga di area resisten dan support. Kurang lebih dia masih mencoba besok. Kalau dilihat dari sini, kemungkinan dia besok bakal naik dulu. Nah, penentuannya di sini nanti. Apakah dia akan kembali ke sini atau dia bakal berlanjut ke arah sini. Tapi kalau lihat dari tren besarnya, kemungkinan besar dia turun lagi. Di sini. Ya mungkin di sini kalau bagus dia. Oh sorry, berarti dia bakal mencoba ke arah sini sih. Ini karena dia bakal membentuk kenaikan juga seperti ini.
Oke, kita tarik garis dari sini ke sini. Ada kemungkinan dia bakal ke sini. Dari sini dia ada 2 kemungkinan dia bakal ke sini. Atau dari situ dia bakal ke sini dulu. Membentuk penurunan lagi. Halo Pak. Apa? Soalnya minta sepatu lagi ya, Dek. Oh, teh. 2 botol. Apa? Iya, jangan ya. Thank you. Kok Budi ST dong. Suaranya muncul. Kalau tadi sudah beli, kalau sudah beli, otomatis kita di sini kita sudah cut loss. Nggak usah nunggu ke sini, kelamaan. Kecuali kalau kita dengan PD misalnya dia turun ke sini, kita beli lagi. Karena ada kemungkinan dia bisa turun ke sini juga. Ini ya. Karena ini tertahan. Dia bisa ke sini. Ini kan garis trendline juga dia. Jadi seperti ini, area trendline-nya dia. Nggak, kenaikannya memang nggak tajam. Sedikit melandai bentuknya. Apakah ngerti bulannya? Kalau dari saya sendiri sih, kalau saya sudah beli, saya bakal cari ke sini sih. Tapi kalau memang mau PD ngehold nggak ada masalah ya, di satu berapa ini? Sampai sini, Bu. Nggak segitu sampai sini lah, Bu. 19 berapa? 1880 lah cut loss-nya. Kalau memang pengen hold ya, Bu ya. Nggak ada masalah, kita berani dengan upset segitu 1880. Kalau dia di atas itu terbang. Tapi kita tetap harus cek di 2000 itu penting sekali. Oh, ya nggak ada masalah, Bu. Kalau di ping, kalau mau sih di bawahnya ping, Bu. Soalnya kadang dia juga turun ke sini, mantul lagi di sini, Bu. Ini kan jadi support. Ya 1825 lah, 1820. Itu sekedar sharing sih dari saya sih. Aku juga. Ada kemungkinan dia bakal support atau kasih ini trend line-nya ini. Kalau dia di trend line di tes langsung, kemungkinan naiknya lebih tinggi. Tapi kalau lihat gelagatnya dari sebelumnya, dia setelah naik turun, ini naik panjang, turun lagi. Ini kan dia mau coba, dia naik sedikit nggak kuat, dia turun lagi kan. Nah kali ini sudah sempat break, jadi kemungkinan memang ada kemungkinan lebih tinggi naik dulu. Naik dulu ke arah sini, mungkin ke arah sini dia maksimal 2220-an. Kemungkinan dia setelah itu dia baru nyari arah lagi nanti. Itu biasa kita lihat dari pola sebelumnya. Sebentar, anu aja. Ya ini masih belum tahu dia mau ke arah mana. Kalau dia tembus 2000, 2040 tinggi nih. Kecepatan naiknya ke atas ini cepet sih pasti. Bisa kayak gini, tuk 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 tuk. Masih buy flex Ibu Fenty. Lah dia nggak break ya resistennya. Pas dia berhenti di resisten yang sebelumnya. Ini kaki ini. Ini sudah break sih. Dia bertahan di atas ini dikit. Tapi memang bagusnya dia karena dia sudah anu. Ini apa muka ya? Dan
Kalau pakai yang cara sumpit seperti yang pernah saya ajarkan, yang Pak Marquez tanya itu nanti sama aja sih Pak Marquez. Ini kita hilangkan, terus ini jadi sumpit, dia pecah, dia bakal nyobanya yang di ini dulu. Ini resisten pertama, kalau iya oke, dia resisten kedua. Masalahnya di atas dia nggak full body Morobosu, dia rupanya masih ada yang namanya shadow sedikit. Berarti dia ada perlawanan di akhir permainan. Jadi di akhir pertandingan dia ada perlawanan sedikit ini Bu. Bu Fendi. Ini loh Bu, ada kecil banget ini loh. Tapi bagusnya dia sih tutupannya soalnya sudah di 2000 sih ya. Dia tutupannya 2000 termasuk yang level psikologis daan. And I hope so it will be naik terus sih. Naik ke arah ini dulu nanti. Mencoba yang di sini, habis itu ke sini dulu. Penentuannya bakal di sini. Iya, itu satu poin sih. Minyak yang biasanya. Jadi kurang lebih oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Aslinya Pak Microsoft kalau bener-bener ini jadi sumpit dan ini bakal ke arah sini dia. 26 lagi. Dia buat cup nanti. Kalau beneran tembus ya. Ini kan posisinya gitu. Tapi kalau yang sudah punya barang sih paling kita posisinya cut loss-nya aja di mana. Kalau dia bener-bener ke atas, cut loss-nya kita nggak mungkin kena ini. Karena memang kalau dilihat dari candle-nya Mika sebelumnya persis ini. Kalau diperhatikan bentuknya persis ini. Ini dan ini ya. Nanti kemungkinan bakal juga seperti ini. Ngerti ya? Aku mau jelasin. Halo, tes. Halo, malam, siang, pagi. Halo, ngerti? Supportnya kalau secara sih di 1840 ini. Kalau support yang sekarang posisinya di sini 1950. Ngerti ya? Ini jadi penarikan nanti tetap kalian latihan sendiri sih. How to make the support and resistance itu harus diketahui sendiri pelan-pelan nanti. Kalau sudah bisa latihan seminggu 2 minggu, latihan rajin tiap hari, secara nggak langsung kita bisa menentukan lah posisi mana yang benar-benar jackpot yang bisa lah kena gitu loh. Tentunya untuk awal-awal belum tentu langsung. Itu terus tadi ada yang ingin bahas Aisyah kan? Pakai investing.com karena simple sih, sama gambarnya bagus sih. Saya suka aja. Nggak ada keharusan untuk pakai investing.com. Mau pakai yang lain, it's no problem. Ini kan alternatif aja sih, Pak. Alternatif yang nggak bayar dan saya bisa akses di mana aja. Karena dia tipenya web. Beda dengan aplikasi. Aplikasi kalau saya handphone mati, saya nggak bisa akses, susah. Dan untuk di di tempat-tempat umum pun susah bukanya. Kalau investing tinggal buka aja langsung masuk. Jelas ya Pak ya? Nggak ada keharusan kok, santai aja. Dan juga saya sukanya ini bisa saya save. Nanti suatu saat saya buka lagi.
misalnya tadi saya habis gambar sebelumnya, tadi habis gambar, tapi memang jeleknya kalau internetnya nggak kuat, lambat jadinya. Kita tinggal sign up aja, kita bisa save sudaan. Nah, kayak gini. Tadi kan sempat saya buat ini. Gambarnya saya sudah kirim ke grup kan. Kayak gini. Udah, saya tinggal review. Nanti kalau dia, misalnya dia pun sudah jalan, misalnya seminggu, 3 minggu lagi, saya cek, saya bisa kelihatan posisi candlenya di mana nanti. Dan apa itu bisa tahu penarikan gambar saya yang salah di mana atau yang benar di mana gitu. Kayak gini. Ini saya buat minggu lalu kalau nggak salah. Nah ini. Kalau sign up kita bisa save langsung, jadi enak. User ID-nya juga nggak bayar, aman jadinya. Nah kayak gini kan, ini sebelumnya saya buat pada saat di sini. Nah, jadi nanti saya bisa cek sendiri. Oh ini oke, gambar saya ada yang salah atau oke gambar saya benar. Nah, gitu kan ada plus minusnya lah. Dan kalau dilihat apa itu kita bisa cek historinya kita di gambarnya. Ini ya, saya buat segini banyak sudaan. Misalnya gini gudang garam, ini kapan? Bulan 6 saya buat. Eh, eh, ya kita bisa nge-review mereka. Jadi enak kayak gini. Kita buat tren kan, nah tren lainnya gini nanti. Ini kapannya saya buat sekitar di sini kalau nggak salah. Lupa bulan 6 kalau nggak salah ini. Saya buatnya. Karena nanti kelihatan, oh di sini, oh dia sudah di ujung tren lainnya, ada kemungkinan mau naik atau mau turun. Nah, kan kita bisa tahu langsung. Jadi enak. Ah, ah. Yang pasti saya nggak dibayar ya untuk presentasi ini, karena ini saya pengguna. Bener-bener saya sebagai pengguna. Sebentar. Ini, terus kita nanti bahas Aisyah nanti setelah ini. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini kan saya bisa tahu, saya sempat gambar pada saat posisi di mana di sini. Dia naik kan bisa saya tahu. Oh, nanti dia ada resisten di sini. Nanti kemungkinan dia sampai ke sini. Ya, enaknya itu sih. Memang kalau internetnya nggak jos, lama bukanya nanti. Sampai di situnya. Tapi kalau internetnya cepet, enak. Kita akses di mana aja, kita jalan-jalan, kita bisa buka. Mau di luar negeri kayak, mau di mana kayak, jarang bakal di, apa itu namanya, jarang di blok lah kalau investing. Karena dia ada saham luar negeri juga. Ah, Oke, kita buka yang namanya Aisyah ya. LPKR ya, sih, bentar. LPKR itu aku sempat gambar sih. Bentar ya. Investing nggak ada screenernya. Investing ini lebih ke arah dia bener-bener khusus web aja. Kalau yang LPCK sama LPKR sih, bentar. Nah ini kita buat tren lainnya dulu. Oh dia pernah dibawa lagi sih. Dan kelebihannya datanya panjang untuk investing. Udah kita ngebayar datanya panjang pula, enak kan? LPKR, LPCK ya, sempat gambar nggak ya? Iya, dia bentuk M gini. Bentar. Ayo kita tarik garis, tak dia di sini. Nah ini, jadi Aisyah kok ke arah 1000 masih masuk akal. Karena memang trennya dia uptrend, tapi posisinya seperti ini. Jadi untuk TA saya di luar news ya. Saya nggak bahas news sama sekali. Saya hanya pakai pure TA. Dan ini dia break di sini dalam.
dia bentuk M miring sih. Secara uptrend besar dia masih up. Secara dia sudah downtrend. Untuk bergerak sesuai harga. Nah, ini di sini dia posisinya. Kalau dari gambar ini dia turun, kemungkinan ke arah sini nanti. Dia bisa memantul 1060 atau di arah sini langsung. Karena ini tren kuatnya. Dia inverted HNS. Inverted HNS-nya nggak berhasil dia. Bentar, HNS. Kalau benar inverted dia naik, rupanya di break karena ada itu. Sebentar. Segini harusnya. Dia inverted head and shoulder. Kekuatannya nggak berhasil dia. Satu, dua, tiga. Harusnya ini sudah break. Ini secara pola masih inverted, cuma invertednya nggak berhasil di cancel karena dia balik ke arah sini lagi. Di sini dia break lagi, turun lagi makanya. Kelihatan ya apa itu namanya, apa? Itunya kelihatan ya. Trennya. Ini kan trennya menurun jadinya. Tes. Sekitar 900. Candle merah bawah itu banyak yang itu, apa itu namanya, banyak yang haki daripada HK. Bukan distribusi, bukan anu. Jadi biasa ini ke arah namanya yang haki atau yang HK yang banyak. Kemungkinan besar bakal lanjut lagi. Kita main di panic sellingnya, kemungkinan 2-3 hari dia masih turun. Kemungkinan baru ada pemantulan. Kalau besok Senin langsung ada mantul, hati-hati. Saran jangan dikejar karena penurunannya belum selesai ini. Kalau bagi saya, gambar saya sendiri kelihatan itu penurunan belum selesai. Tapi di 900 worth it untuk kita coba. 900 turun berapa poin, cut loss. Tapi kalau dia mantulnya bakal ke arah 1000-an ini. Dia ada kemungkinan bakal balik ke arah 900-an lah. Ke 900 dulu nanti, 800 900-an. Apa ya? Kalau baunya dari 900-an kalau aku bilang sih di trendline-nya ini. Tapi sizingnya penting ya, jangan full dana ya. Ya lucunya dia kan habis turun banyak gini tiba-tiba ada berita turun lagi dalam.
mungkin ada pemain dalam yang bermain juga kita kan nggak tahu. Jadi kalau secara itu sih saya nggak tahu lah. Yang penting saya tahunya cuma ini loh gambarnya. Dia mau kemana bisa kelihatan. Saya nggak lihat yang namanya news sama sekali. Karena kalau sudah dari grafik saya, sudah break ini sudah buang dulu, nggak boleh masuk kita. Ini penurunan sudah dari sini jeduk, udah kita nggak kejar dulu. Nggak ada namanya sizing lot atau gimana. Ini ke arah sini memang posisinya kalau tidak dari situ. Nah, ke arah sini. Dan rupanya di sini pun di break sama dia. Dengan sedikit ya biasa lah, sudah ada apa-apa gitu di break lagi. Kalau di break lagi berarti bakal lanjut lagi masihan. Jadi gitu, kurang lebihnya seperti itu. Dia turun lagi. Kalau memang oke, paling di 900-an boleh lah. Tapi sizingnya kecil ya, jangan sampai 100% ya. Paling dari Aldana 5-10% boleh lah ya. Untuk tes ya. Soalnya untuk penurunannya takutnya bakal berlanjut. Dan dia bisa juga suspend pun bisa. Ini dari pertama kali keluar dia. Ini grafik dari pertama. Kalau Bu Fenty mah nggak usah news ya Bu ya. Sudah pakai analisa sendiri, sudah kelihatan mau ngapain. Sudah canggih Bu Fenty. Nombor support paling dasar bisa. Cuma persentasenya kecil. Persentase terjadinya cukup kecil sih aku bilang. Karena dia posisinya masih uptrend. Misalnya ini tak hapus ya. Biar ini nggak bisa tak hapus gini. Tak. Lah di sini lo ada support. Tung. Nah. Di sini ada support dia kurang lebihnya. 950-an. 9-an. Kalau sampai dia bakal ke sini, kalau dia sudah bakal ke sini, mending hindari dulu. Perhitungannya kacau pasti. Karena bisa sih tak tarik Vibo sih. Salah kebalik. Di 400-an. Percaya nggak percaya bisa terjadi. Cuma memang apa itu karena ini kan penurunannya terlalu berlebihan. Kemungkinan bakal ada mantul-mantul. Dan hati-hati yang namanya dead cat spawn ya. Jadi di saham itu ada yang namanya bukan saham aja sih di forex di mana ada yang namanya dead cat spawn. Alah. Dia mengatakan bahwa barang apa ya, kucing yang mati pun jatuh ke atas bakal mantul dulu, kemudian akan melanjut penurunan. Temporary recovery, jadi kenaikan sementara setelah dia turun dalam dikarenakan ada spekulasi beli untuk mengamankan posisi. Jadi misalnya kita sudah punya posisi, kita ambil di harga bawah lagi dengan memaksakan sehingga terjadi kenaikan harga. Tapi karena yang jual masih banyak, kita nggak kuat bertahan untuk menahan harga kita. Kita sudah average down, tapi harganya lanjut menurun lagi. Jadi gitu. Dan ini internetnya sedikit lelet. Jadi dead cat spawn itu kelihatannya kayak mana ya? Sebentar ya. Tele. Ini tak mariin dulu.
Untuk Aisyah ngerti ya? Perhitungannya gimana ngerti ya? Tak wrap up yang Aisyah dulu terus LPKR LPCK mari itu tele nanti. Ya, dekat ban itu kayak kita main bekel lah intinya. Kita lempar ke bawah, dia mantul, habis itu dia lanjut turun ke bawah lagi. Mana tuh gitu gambarnya? Nggak ada gambarnya. Dead Cat Bones itu saham apa yang turun dalam ya? Oh, di LPCK kelihatan. Nah, kalau kita ngelempar, kalau bekelnya kita bermain di tangga kan turun dia pasti. Turun habis gitu. Karena platform yang kita mainkan ini kan, saham ini kan aslinya tangga semua. Makanya dia bisa naik dan bisa turun. Jadi di saham itu bukan barang aslinya bukan tanah datar. Tangga dia itu. Dilihat dari gerakannya aja kayak tangga, naik turun naik turun, ini kan naik turun naik turun. Inilah Dead Cat Bones. Dia turun, mantul, twing, turun lagi lebih dalam, twing, twing, blue. Cut loss dong. Itu tujuannya ada cut loss kan? Tujuannya cut loss itu biar kita nggak kena yang namanya barang-barang apa ya, barang yang masih turun, menjaga kita dari apanya ABC. Nah, ABC penurunan lanjut lagi dong. Ini bukan ABC nih, 1, 2, 3 nih masih 4 kemungkinan ke sini turun lagi bisa nih. Ini kan tajam ini. Nanti jangan landai di sekitar sinilah. Paling di 5.000 bisa turun lagi. Sebentar, di luar sendiri sedikit ya. 1, 2, 3. Jelek banget ini. Kalau untuk average down itu aslinya kalau kita bermain di saham yang perusahaannya bagus tapi harganya turun, boleh average down. Lebih karena investing sih average down itu. Jadi Tran ya bisa sih, aku belum lihat sih gambarnya sih Tran. Tapi kalau secara EW ini sudah naik kan 1, 2, 1, 2 di sinilah. 1, 2 dia di sini, dia naik 3, 4-nya tajam banget. 5 di sini, ini 1, 2 lagi, 1, 2 di sini, 3.
Bisa 45 turun lagi. Jadi intinya sih awal-awal nggak usah bingung yang namanya pakai EW juga sih. Soalnya kalau kita super resistan nggak ngerti, mau pakai EW pun nggak berguna. Bukan nyombong atau gimana. Memang aku taunya kayak gitu. Nah ini loh deket punch. Kiri itu ada yang di garis ABC pattern ini. Ya, ini deket punch sama kan kayak tadi. Turun naik dikit, turun lagi mantul. Kenapa? Karena dia masih downtrend gitu loh. Intinya di downtrend kan pasti mantul kan harga saham. Bukan langsung turun, bukan langsung naik kan. Benar ini kita bisa. Nah, iya Om Segiatu sudah mantep itu pakai SR itu. Cuan banyak itu. Dia harus break yang namanya downtrend, trend line-nya. Makanya kenapa kalian harus belajar yang namanya trend line. Kalian mau hebat di saham, mau di forex, trend line nggak bisa membentuk. Ya, ya sorry to say lah. Berangan-angan terlalu tinggi kalau itu aku ngomong. Nah, kayak gini. Halo Cijani. Nah, ini kan uptrend. Ini sideways. Alah, kok kasih diklik kok. Ini mah sideways, stop. Jadi bermain di area kotak dia. Oke, setelah itu dia mulai uptrend. Uptrendnya dia di sini. Dan untuk yang namanya trainer atas bawah harus jajar ya. Nggak boleh atasnya mekrok, bawahnya miring ya. Aneh banget nanti jadinya. Mau pakai MA juga nggak masalah. Karena saya sudah terlalu lama nggak pakai MA, saya sedikit lupa. MA itu salah satu pembantu kita untuk melihat tren perubahan harga. MA 50 bisa, MA 100 bisa. Nah, ini kan trennya up sedaan. Terus kan dia turun kan. Turun selalu dari atas ke bawah. Oke. Ya gini, ini kelihatan kan masih downtrend. Dia harus pembalikan minimal dia break ini dulu. Break tengah ini, habis itu dia naik lagi ke atas ini. Kalau nggak dia bakal lanjut turun. Kayak ini break tengah ketahankan sama trendline ini, dia nggak bisa masuk kembali ke trendline atas. Ini lepas sendiri, bukan saya yang buat. Saya cuma yang narik garis saja. Kelihatan nggak ya? Ini loh, tek, tek, tek. Dia kan masih di uptrend, tapi kan nggak kuat pecah, turun lagi di bawah. Kemudian di sini juga seperti itu. Uh, uh, ini.
ngerti semua? Ini belum aku kasih itu loh, belum kasih aku super resisten loh. Ini cuma aku strandline aja masih aku pakai. Mesinnya LPKR ya bro ya? Halo, halo, tes, tes, tes. Gak ada yang bicara ya? Oke, oh ini warnanya kok merah semua kan sedikit ungu. Oke, terus kita buat trendline, kita buat yang namanya super resisten. Kurang warnanya. Oke. Di, Ya, habis ini LPKR bendi ya? abis ini ya LPKR ya, iki tak marino sih, cek oke Oke, semua. kamsia. Iki lah satu anu, masih satu hidup LPKR BCK ini. Jadi kalian kelihatan ya gambarnya ya. Semakin tak tarik garis semakin bingung kalian pasti. Soalnya nggak narik sendiri. Itu kelemahannya kalau cuma lihat. Kalau nggak narik sendiri ngerti maksudnya apa nanti. Aku prefer weekly. Di daily mungkin miring-miring dikit nggak ada masalah lah. Paling cuma beda 1-2 tick aja. Tapi posisinya lebih kuat. Dan preferensiku sih kebiasaan sih. Lebih ke arah kebiasaan sedangkan pakai weekly. Dan daily rasanya sudah klop lah aku. Heeh. Eh, kalau sudah sering kita pakai di weekly kita tengah-tengah harian kelihatan nanti. Kalau dia sudah intinya kalau sudah kena cut loss point kita langsung cut loss. Nggak tunggu tutupannya. Jeleknya itu untuk weekly. Kalau kalau EOD kan kita lihat besoknya. Kalau untuk weekly dalam minggu itu terjadi penurunan kita langsung jual. Sudah nggak lihat apa lagi. Ini biasanya kalau aku sendiri sudah biasa aku jarang pakai garis gini banyak sih. Kalau sudah sering nggak usah garis banyak-banyak juga. Jadi bingung. Ini tujuannya kejang nunjukin kalian sih. Jadi ini masih belum ya break ya. Kalau dibilang secara tren masih belum break dia. Jadi hati-hati LPJK. Kecuali dia kalau sudah break yang namanya ini 4850 sudah lebih aman. Bentar-bentar. Hadiah dari aku piye toh? Sebentar. Sebentar ya, ada sesuatu urgent dulu. Enggak, dia tinggal turun ke sini. Aku butuh 5 menit ya. Tak nyalain lagu aja 5 menit. Kalian dengerin dulu. Aku tak telepon bentar.
Oh, teman-teman, izin off dulu ya, ada urusan penting sekali sih. Jadi besok kalau ada waktu tak lanjutin lagi ya. Mohon maaf sekali lagi ya.